Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Hamidah. Semoga kalian semua bisa lebih semangat lagi daripada yang kemarin. Dan tentunya sebelum kita mengawali suatu pekerjaan, suatu kegiatan, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Kita baca doa bersama. Angkat tangannya dan tundukkan kepala. Kita baca bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga dengan bacaan doa tersebut Allah memberikan ridho kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang inti, materi sebenarnya, kita ice breaking dulu. Nah, dalam hal ini Hamidah punya lirik lagu yang ada hubungannya dengan pelajaran kita kali ini dengan menggunakan nada lagu Kalau Kau Suka Hati. Yang pertama guru ajari dulu ya, nanti yang kedua bersama dengan kalian. Boleh sambil tepuk tangan. Kalau kau mau pintar yuk belajar. Kalau kau mau pandai jangan lalai. Sekaranglah waktunya, jangan ditunda-tunda. Kesuksesan pasti menanti kita. Amin. Tahukah kamu jumlah rukun iman? Tahukah kamu itu qada dan qadar? Kalau kau belum tahu, yuk kita cari tahu supaya akhirnya menjadi suhu. Amin. Ya, sekarang kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Kalau kau mau pintar yuk belajar. Kalau kau mau pandai jangan lalai. Sekaranglah waktunya, jangan ditunda-tunda. Kesuksesan pasti menanti kita. Amin. Tahukah kamu jumlah rukun iman? Tahukah apa itu qada qadar? Kalau kau belum tahu, yuk kita cari tahu supaya akhirnya menjadi suhu. Amin. Nah, sudah semangat ya anak-anak? Sudah siap belajar? Kita mulai ya belajarnya. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa sih qada dan qadar itu? Lalu, apa sih iman kepada qada dan qadar itu? Nah, untuk bisa tahu apa itu qada dan qadar, kemudian apa itu iman kepada qada dan qadar, nah sekarang perhatikan penjelasan dari Bu Guru ya. Anak-anak, qada dan qadar dalam ajaran agama Islam termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang keberapa anak-anak? Yang ke-6, pintar. Qada dan qadar sering juga disebut dengan istilah takdir. Iman kepada qada dan qadar memiliki pengertian atau berarti meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa nanti kita akan mengalami atau memperoleh ketentuan dan ketetapan dari Allah. Selanjutnya, apa sih qada dan qadar itu? Anak-anak perlu kita ketahui bahwa qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, dan kehendak Allah atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi dan putusannya sudah ada sejak zaman azali. Jadi tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa merubah yang namanya qada. Contohnya, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kemudian manusia ini berumur segini, lahir pada hari ini dan nanti jodohnya ini, itu namanya qada. Kemudian kalau qadar adalah ketentuan Allah yang telah terjadi. Contohnya, hari ini Pak Ahmad meninggal dunia pada
pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Maju Sentosa. Nah, itu namanya qadar. Bisa dipahami anak-anak? Nah, selanjutnya dalil yang menceritakan atau menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar itu ada dua anak-anak di antaranya. Yang pertama ada surat Al-Qamar ayat 49 dan yang kedua ada surat Al-Ahzab ayat 38. Surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi, segala makhluknya Allah itu sudah ditakar, sudah ada takarannya. Kemudian kalau surat Al-Ahzab ayat 38, wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi begitu anak-anak. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan belajarnya. Lalu kita pahami bahwa antara qada dan qadar itu saling berhubungan atau saling berkolerasi. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya Allah pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di alam jagat raya ini seperti peredaran matahari, kemudian bintang, bulan, dan rotasi bumi, dan lain sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak, proses matahari terbit, proses peredaran matahari, bintang, bulan, itu semua ada yang mengatur, yaitu Allah, tidak suatu kebetulan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam takdir. Anak-anak, di dalam Islam kita mengenal dengan nama dua macam takdir. Yang pertama ada takdir mubrom, dan yang kedua ada takdir mu'alak. Yang namanya takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar, alias tidak bisa diubah oleh siapapun, oleh malaikat, oleh nabi, oleh presiden, oleh perdana menteri. Tidak ada yang bisa merubah yang namanya takdir mubromnya Allah. Kemudian yang kedua ada yang namanya takdir mu'alak. Takdir mu'alak adalah ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar, juga doa tentunya jika Allah mengizinkan. Ini namanya takdir mu'alak. Selanjutnya, contoh takdir mu'alak dan takdir mubrom. Anak-anak, sebagaimana tadi Bu Guru sudah jelaskan, yang namanya takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh usaha manusia. Contohnya adalah kelahiran. Anak-anak, manusia siapapun itu tidak dapat memilih waktu kelahiran atau siapa orang tua mereka. Apakah kita bisa memilih orang tua kita? Tidak bisa. Itu sudah merupakan takdir mubromnya Allah. Kemudian yang kedua adalah kematian. Anak-anak, waktu kematian adalah ketentuan Allah yang tidak dapat dihindari. Meskipun manusia berusaha untuk mencegahnya. Mau dia pergi kemanapun, dimanapun, mau sembunyi di mana, yang namanya kematian itu tidak bisa dirubah. Kemudian jodoh. Jodoh itu hubungannya dengan takdir mubrom. Meskipun manusia berusaha, ada zaman sekarang itu ada yang namanya istilah pacaran, dengan ini, dengan itu. Kalau bukan jodohnya, bukan jodoh dari Allah, bukan takdir mubromnya Allah, maka nanti akan putus, nanti tidak akan jadi bersama. Kemudian yang selanjutnya takdir mubrom adalah hari kiamat. Anak-anak, hari kiamat itu tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa merubah kapan terjadinya. Jadi itu merupakan rahasia Allah. Yang tahu hanyalah Allah. Begitu. Kemudian kita lanjutkan dengan takdir mubrom. Maaf, maksudnya Bu Guru takdir mu'alak. Tadi dikatakan Bu Guru takdir mu'alak itu adalah takdir yang bisa dirubah atas usaha, doa, dan juga izin dari Allah. Yang pertama ada yang namanya kesehatan. Anak-anak, manusia dapat berusaha menjaga kesehatannya dengan berolahraga, dengan makanan yang bergizi, dan menghindari kebiasaan buruk seperti begadang.
Jadi kalau mau sehat ya berusaha, nanti Allah akan tambah kesehatannya. Begitu. Kemudian kalau ada orang yang sakit, kalau dia pengen sehat ya berobat. Itu namanya takdir mu'alak. Kemudian rezeki. Anak-anak, rezeki ini bagian dari takdir mu'alak. Kenapa bisa? Karena manusia itu hanya bisa berusaha mencari rezeki dengan bekerja keras dan berdoa. Nah, takarannya itu Allah yang meridhoi atau mengizinkan begitu. Kalau orang pengen dapat rezeki, maka dia tidak boleh hanya berpangku tangan, tidur-tiduran seharian di rumah, tetapi dia harus berusaha mencari rezeki. Nah, baru Allah nanti akan mengizinkan dia untuk mendapatkan rezeki. Kemudian takdir mualak yang selanjutnya adalah kekayaan. Anak-anak, meskipun Allah sudah menakdirkan orang ini akan menjadi pedagang, anak ini akan menjadi eh, presiden, tetapi yang namanya kekayaan itu masuknya ke dalam takdir mualak. Karena kalau mau kaya, tentu saja kita harus menabung, kerja keras, dan tentunya atas izin Allah. Kemudian yang selanjutnya, contoh dari takdir mualak adalah kepandaian. Anak-anak, kecerdasan atau kepandaian manusia itu dapat ditingkatkan, dapat diubah melalui belajar dan usaha, kemudian juga dengan izin dari Allah. Kalau kalian pengen pandai, maka jangan lupa berdoa dan belajar sungguh-sungguh. Jangan hanya mengandalkan orang lain. Begitu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, apa sih fungsi iman kepada qada dan qadar? Kenapa kita harus mengimani yang namanya qada dan qadar? Ternyata fungsinya yang pertama adalah kita disadarkan untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Artinya kita memang mendapatkan kodoknya Allah, takdir mubromnya Allah, tetapi kita tidak hanya pasrah, kita berusaha, kemudian setelah itu kita baru memasrahkan atau tawakal atas semua yang Allah kasih kepada kita. Kemudian fungsi iman kepada qadar yang kedua adalah mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita. Kalau ingin kaya, maka kita harus bekerja kemudian menabung. Kemudian yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat manusia di muka bumi ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang keenam, manusia akan menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Kemudian, anak-anak, setelah tahu fungsinya iman kepada qada dan qadar, maka kita harus mempraktekkan atau mencontohkan dalam perilaku sehari-hari bagaimana perilaku beriman kepada qada dan qadar itu. Yang pertama, kita bisa melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar dan tabah. Anak-anak, Bu Guru contohkan, ada seorang polisi yang kemudian dia itu mengalami kecelakaan, ini bagian dari takdir mubromnya Allah. Tidak bisa diubah. Kemudian ia harus diamputasi alias dipotong kakinya. Lalu kemudian apa? Allah menakdirkan dia untuk berpindah tugas yang awalnya di Satlantas di jalan raya kerjanya, kemudian dia bekerja di kantor mengurusi bagian administrasi STNK. Lalu apa yang terjadi? Ia tidak putus asa, ia terus berusaha, kemudian dia melatih dirinya untuk berlatih panahan. Lalu polisi tersebut menjadi juara panah dalam ajang perlombaan khusus difabel atau khusus orang yang punya keterbatasan fisik. Luar biasa anak-anak. Artinya polisi tersebut sudah mendidik dirinya untuk ikhlas menerima kenyataan hidup, tetapi tidak berputus asa, tetapi tetap berusaha. Begitu. Kemudian perilaku yang ketiga adalah
cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Yang keempat, melatih diri untuk sabar dan tabah. Dan yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, kenapa ya hari ini rezekinya hanya segini? Kenapa ya? Tidak. Kalau orang yang mengimani qada dan qadarnya Allah, maka dia selalu berhusnudzon. Dia tidak mempertanyakan kenapa, tetapi alhamdulillah yang selalu muncul dalam lisannya. Kemudian yang ketujuh, perilaku yang merupakan cerminan iman kepada qada dan qadar adalah selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah bentuk ujian dari Allah. Dan yang namanya ujian dari Allah itu harus diterima dengan lapang, dengan sabar. Kemudian yang kedelapan adalah yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan untuk kita pasti ada hikmahnya. Begitu ya anak-anak, berlaku seseorang yang beriman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang silakan kerjakan lembar kerja mengenal takdir Allah berikut ini. Perintahnya adalah tuliskan contoh ketetapan Allah, yaitu takdir yang pasti terjadi atau tidak dapat diubah, dan takdir yang dapat diubah dengan usaha dan doa. Yang pertama, ketetapan Allah yang pasti terjadi atau tidak dapat diubah. Contohnya, ini contohnya ya, manusia dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, selanjutnya kalian cari contohnya sendiri ya anak-anak ya. Cari di buku panduan. Kemudian yang kedua, ketetapan Allah yang bisa diubah dengan usaha dan doa. Contohnya, Bu Guru kasih contoh satu, kakak mendapat nilai yang jelek saat ia mengikuti ulangan pendidikan agama Islam karena ia tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Itu. Nah, selanjutnya kalian bisa mencari contoh sendiri ya anak-anak ya, silakan dikerjakan. Setelah mengerjakan lembar kerja ini, kalian nanti mengerjakan soal yang berjumlah 6. 5 pilihan ganda dan 1 uraian. Jadi anak-anak pilihan gandanya nanti silakan pilih satu yang paling tepat. Kemudian kalau jawaban untuk pertanyaan uraian maka jawablah sesuai perintahnya. Jangan hanya sedikit, tetapi misalnya tuliskan contoh takdir yang tidak dapat diubah dan takdir yang dapat diubah. Kalian bisa menjawabnya dengan jawaban lebih dari satu, boleh 2, boleh 3, masing-masing ya anak-anak ya. Itu adalah soal yang harus kalian kerjakan hari ini. Kemudian Bu Guru cukupkan materi hari ini. Apa yang Bu Guru sampaikan, jika ada kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesempatan untuk bertemu lagi, semoga Allah meridhoi. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.